Baik, teman-teman, segera akan kita mulai untuk pembahasan materi pada hari ini. Sekalian. Oke, untuk kompetensi teknis pedagogi profesional dan semuanya, ini nanti akan dibahas kupas. Ini karena mentor baru sholat, ya, mohon maaf. Untuk persiapan juga ada PR, silakan untuk PR-nya disiapkan terlebih dahulu, teman-teman. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya kita di bimbingan PPG pertemuan ke-6. Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Gimana kemarin PR-nya? Sudah dikerjakan semua atau belum? Sudah ya? Nggak ada yang balas nih. Boleh ditulis di kolom chat. Sudah ya, semoga sudah semua. Oke, seperti jadwal yang sudah di-share ya di pertemuan sebelumnya, bahwa untuk teknis yang pertama nanti kita akan dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti untuk jurusan PGSD, biologi, lalu PJOK, IPA, fisika, TKJ, PPKN, seni tari, dan bahasa Jawa. Nanti baru kita lanjutkan ke sesi 2 ya, untuk bahasa Indonesia, matematika, PAUD, TBSM, BK, IPS, bisnis pemasaran, dan farmasi. Jadi kalau misalkan kakak sekalian ada yang merasa, oh berarti nanti yang sesi 2 mulainya jam berapa nih? Jam 16.45 ya Kak, gitu ya. Iya, nanti untuk 16.45 baru kita mulai yang shift 2. Jadi nanti yang untuk shift 2 bisa, misal Kak saya mau logout dulu deh, kuotanya sayang gitu, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan mau mengikuti juga nggak apa-apa. Saya ulangi, untuk shift 2 nanti kita akan mulai jam 16.45. Artinya kalau yang shift 2 mau keluar terlebih dahulu, nanti 16.45 baru join lagi boleh. Itu ya, takutnya nungguin, Kak matematika kapan gitu ya, Kak PAUD kapan, Kak bisnis pemasaran kapan gitu ya. Jadi daripada ribut gitu ya, nanti yang misalkan untuk yang shift 2 boleh joinnya nanti saja, tidak apa-apa atau tidak masalah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Untuk PR, oke, ini Kak Safrina sudah semua, wih keren. Ada yang belum gitu ya. Kalau yang PGSD kemarin drillingnya karena kita pisah per mapel, jadi mungkin cukup banyak ya. Karena ada 5 mapel untuk yang PGSD, yaitu matematika, bahasa Indonesia, PKN, IPS, lalu apa satu lagi? IPA sama IPA. Jadi nanti kita bagi-bagi, jadi cukup banyak soalnya. Tapi untuk yang lain sudah per jurusan ya. Oke, hari ini saya akan bahas cuplikan-cuplikan dari kisi-kisi yang sudah dikeluarkan gitu ya. Nanti buat kakak-kakak yang mungkin, Kak itu kok ada yang bukan soal ini ya, berarti ya nggak masalah gitu ya. Nanti yang pastinya untuk pembahasan semuanya akan di-share di grup WhatsApp. Jadi nanti kalau misalkan belum di-share, Kak share-nya kapan, share-nya kapan, nggak usah nanya, pasti di-share gitu
gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir, semuanya akan di-share untuk kunci jawaban atau pembahasan di soal kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dari kompetensi teknis profesional untuk PPG. Kita tahu ya bahwa kompetensi teknis sendiri di sini adalah pengetahuan, keterampilan gitu ya, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati dan diukur dan dikembangkan secara spesifik yang berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Di sini nanti profesional gitu artinya sesuatu yang materi pembelajaran, materinya adalah materi pembelajaran secara luas gitu ya, dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik melalui standar kompetensi yang ditetapkan oleh Standar Nasional Pendidikan. Kalau kita amati di kisi-kisi, Bapak Ibu sekalian pasti tidak asing ya, tidak asing dengan jenis-jenis indikator yang ditetapkan. Walaupun misalkan pada PGSD, kalau di PGSD gitu ya, di sekolah mungkin jarang sekali kalau menerapkan terkait aljabar gitu ya, tetapi di situ di kisi-kisi dicantumkan misalkan terkait pembelajaran aljabar atau penyelesaikan bentuk aljabar. Nah itu artinya tidak menutup kemungkinan bahwa ke PGSD-annya itu ada satu level di tingkat yang diajarkan kepada siswa. Oke. Ini kita lanjut saja. Nah, di sini kemampuan yang harus dimiliki guru dalam pembelajaran yang dapat diamati dari aspek profesional. Jadi, kalau kemarin numerik gitu ya atau potensi akademik itu kan berkaitan dengan kecerdasan gitu ya. Kalau misalkan pedagogik terkait keguruan. Sedangkan dalam aspek profesionalnya itu sendiri gitu ya. Di sini Bapak Ibu sekalian atau kakak sekalian nanti akan diuji terkait penguasaan materi gitu ya. Jadi tidak asing kalau misalkan kisi-kisi yang dikeluarkan itu seperti itu, tapi nanti yang diujikan bisa jadi sedikit ada yang keluar dari indikator yang ditetapkan. Artinya, tapi masih ke dalam lingkup materi. Jadi artinya jangan hanya terpaku, oh kisi-kisinya ini, berarti belajarnya cuma ini aja ya, jangan gitu ya. Tapi belajarlah melalui lingkupnya, KD-nya, tidak hanya pada indikatornya gitu. Lalu di sini nanti ada pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Tentu ini sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya, penguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang diampu. Ini nanti berkaitan juga dengan aspek pedagogiknya gitu ya. Jadi karena misalkan jurusannya matematika gitu ya, nanti pedagogiknya juga standar kompetensinya berkaitan dengan matematika. Dan tentu juga ini juga sangat berkaitan dengan materi profesionalnya. Lalu pengembangan materi pelajaran secara aktif dan kreatif, mengembangkan keprofesionalan, jelas karena ini adalah uji keprofesionalan ya. Lanjut, memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk berkomunikasi dalam pengembangan diri. Kalau saya amati hampir semua kisi-kisi PPG itu pada bagian akhir di nomor-nomor akhirnya pasti berkaitan dengan teknologi informasi atau TIK. Artinya di sini penguasaan selain belajar terkait materi yang Bapak Ibu sekalian pelajari untuk PPG juga harus mempelajari materi-materi yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam proses pembelajaran. Kira-kira begitu. Nanti intinya itu dia yang akan kita pelajari dan Bapak Ibu harus pelajari sebelum melaksanakan tes. Lalu di sini untuk kompetensi profesional, di sini harus ada penguasaan materi sesuai bidang, jelas ya tes ini. Dan soalnya adalah soal HOTS, walaupun nanti mungkin juga dimunculkan soal LOTS. Jadi kalau jenis tes itu ada dua ya, ada evaluasi, ada seleksi. Kalau misalkan tes PPG ini masuknya ke tes seleksi, artinya soal-soalnya walaupun diberikan kisi-kisi ada kemungkinan untuk tidak terprediksi gitu ya. Kita berarti berusaha untuk mengacu kepada kisi-kisi untuk menuju soal-soal yang menuju tes seleksi itu seperti apa sih gitu ya. Nah ini high order taking seal kemarin juga kita sudah bahas ya. Nah ini ada beberapa trik untuk uji tes PPG.
Yang pertama adalah kerjakan soal-soal tes PPG, kalau P3K ya P3K, kalau PPG berarti ya PPG ya. Tahun lalu, artinya Bapak Ibu sekalian mungkin dulu ada yang pernah ikut tes PPG gitu ya, sudah pernah ikut tes PPG, coba nanti dilihat lagi atau diingat-ingat lagi, oh kalau tes PPG itu ciri-ciri soalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini untuk mengetahui ciri-ciri dari soal. Lalu evaluasi kesiapan, artinya di sini Bapak Ibu sekalian harus segera menyadari materi-materi apa saja yang memang belum dikuasai atau yang sudah dikuasai. Lalu kalau sudah, elaborasi bahan materi di review gitu ya. Lalu buat jadwal review, artinya Bapak Ibu sekalian tidak boleh bermalas-malasan. Artinya buat jadwal segera untuk mereview seluruh materi yang akan diujikan. Jadi jangan kayak uji nyali gitu ya. Yang penting ikut tes aja dulu gitu ya. Ini hati-hati. Yang penting kita harus mereview materi dari basic fundamental skill atau kita belajar dari dasarnya dulu. Jangan ujuk-ujuk, wah saya pengen ketemu soal yang sesuai kisi-kisi. Saya pengen ketemu soal yang sulit seperti apa. Jangan, justru kita belajar itu mulai dari dasar dulu, baru kita mengulik soal-soal yang sulit gitu ya. Seperti yang kita ajarkan kepada siswa-siswa kita bahwa yang pertama sebelum belajar ke soal HOTS, maka kita akan diajarkan dasarnya soal-soal LOTS, yaitu dasar-dasar yang memang hanya membutuhkan hafalan gitu ya, atau uji coba atau drilling yang banyak gitu. Nah, itu justru itu adalah hal penting yang jangan sampai kita lupakan ketika kita mulai belajar lagi ketika akan mengikuti tes. Lalu jangan lupa tryout mandiri, tenang saja nanti akan disediakan tryout di Smart Up ya. Pertama nanti setelah bimbingan pasti akan diberikan soal tryout, tetapi basisnya WhatsApp, nanti akan di-share seperti biasa, kasih soal, nanti Bapak Ibu sekalian mengerjakan, nanti jawaban akan di-share di grup gitu. Itu tryout mandiri untuk basis WhatsApp ada 2 kali. Nanti juga akan diberi tryout juga basisnya aplikasi, itu juga ada sendiri. Lalu yang terakhir adalah evaluasi kelemahan. Evaluasi kelemahan ini penting setelah melaksanakan tryout supaya tryout kita itu tidak percuma. Artinya tryout ya udah tryout, udah hasilnya oh segini gitu ya, tapi tidak ada bentuk evaluasinya, itu sayang sekali. Justru tujuan dari tryout ini untuk mengenali kelemahan gitu ya, dan nanti bisa dijadikan bahan evaluasi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke mata pelajaran yang pertama, biologi. Sudah hadir ya yang biologi? Halo. Siapa ini yang biologi? Ada enggak? Yang dari jurusan biologi sudah hadir? Tidak menjawab artinya sudah. Ada, Bu. Oh, ada. Dengan kakak siapa? Yang sudah, halo kak siapa tadi? Oh, yang penting sudah ada lah ya. Oke, kak kita mulai dari soal nomor 1 ya kak. Oh, IPA juga bisa ikut biologi kak? Bisa. Nanti di bawah juga walaupun tetap ada IPA. Boleh, yuk kita mulai dari soal nomor 1. Boleh dibaca terlebih dahulu, ditulis di kolom chat jawabannya apa ya. Nomor 1. Pembelajaran biologi yang baik dilakukan sebagaimana biologi ditemukan. Biologi ditemukan melalui penelitian menerapkan metode ilmiah. Oleh sebab itu, tahapan pertama yang harus dilakukan pada pembelajaran biologi adalah, nah ini adalah langkah-langkah pada indikator memahami langkah-langkah metode ilmiah. Penjabarannya kira-kira seperti ini. Jawabannya apakah A, B, C, D, atau E? Yuk. Jawabannya apa nih? Boleh ditulis dulu di kolom chat. Baik, Kak Siti Nur Azizah sudah. B, mengorientasi siswa pada masalah. Ada yang lain? Oke, melakukan penyelidikan. Oke. Baik, kita lihat jawaban yang paling tepat adalah B. Betul sekali Kak Siti Nur Azizah. Pada pembelajaran biologi menerapkan metode ilmiah, gitu ya, tahap pertama yang harus dilakukan adalah
Betul sekali, mengorientasikan siswa pada masalah dengan harapan gitu ya, melalui bimbingan yang tepat mereka dapat merumuskan masalah yang dihadapi. Kemudian bimbingan yang dilakukan menyelidikkan untuk mengumpulkan informasi yang relevan. Baru informasi itu dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam bentuk rumusan simpulan. Baik. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini menerapkan keterampilan proses sains dalam mempelajari biologi. Yang apa nih? Untuk mengajarkan topik-topik yang abstrak, misalnya proses sintesis protein, media pembelajaran gitu ya yang sesuai gitu ya untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan adalah baik, jawabannya apa? Apakah gambar berwarna proses sintesis protein? Oke. Oke. Diingat ya, di sini media pembelajaran yang sesuai untuk membantu siswa memahami konsep yang diajarkan, misalnya sintesis protein. Oke. Ya, tepat sekali ya, jawabannya adalah yang D ya. Yaitu pembelajaran berlangsung maksimal jika memanfaatkan pesan video dan audio gitu ya, misalkan teori 2 coding gitu ya, karena proses ini harus disertai gerakan bagaimana proses itu terjadi. Oleh karena itu, media yang paling sesuai adalah PowerPoint dengan animasi. Ini contohnya misalkan. Oke, lanjut. Menjelaskan peranan bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu bentuk pemanfaatan bioteknologi modern adalah oke, baik. Yang paling tepat adalah yang B ya. Apa sih yang B gitu ya? Rekayasa mikroorganisme sehingga mampu melakukan remediasi bahan beracun di lingkungan. Oke, kita bahas semua. Bioteknologi modern cirinya adalah intervensi manusia yang cukup intensif, artinya mengubah urutan nukleotida DNA sehingga dapat membuat mikroorganisme unggul dari mikroorganisme yang tadinya tidak unggul. Di sini yaitu dengan menyisipkan untaian DNA baru ke dalam molekul DNA sel yang mau dimodifikasi secara genetik. Nah, salah satunya adalah rekayasa mikroorganisme sehingga mampu melakukan bioremediasi bahan pencemar di lingkungan. Jadi yang paling tepat adalah yang B. Oke, tidak masalah, kita lanjutkan. Ya, masih menganalisis terjadinya sintesis DNA. Alasan yang tepat tentang mengapa peneliti menggunakan antibiotik di dalam medium adalah oke. Alasan yang tepat mengapa peneliti menggunakan antibiotik di dalam medium. Oke, kita bahas saja. Yang pasti adalah D ya. Ketika peneliti membuat DNA rekombinan, dia menggunakan plasmid tertentu.
yaitu mengandung gen tahan terhadap antibiotik. Dengan penelitian, gitu ya, peneliti bisa mengarahkan metabolisme, gitu ya, bakteri itu untuk berkembang biak, maksudnya ya, sel menjadi banyak atau menseleksi bakteri yang berhasil dimasukkan ke dalam DNA. Nah, DNA rekombinan, karena bakteri yang tidak berhasil akan mati oleh antibiotik. Baik. Oke, sekiranya itu ya Kak, nanti bisa kita lanjutkan untuk jika ada waktu nanti kita bahas kembali. Kita selanjutnya ke BJOK. Yuk, untuk yang jurusan BJOK sudah hadir? Oke, langsung saja nomor 1, indikator menjelaskan aspek. Oke, baik, ada Kak Rena ya, menjelaskan aspek kinesiologi dan kerja fisik manusia, kinerja fisik manusia. Tahapan perkembangan berjalan anak dari usia 0 sampai 5 tahun adalah sebagai berikut. Yang mana Kak? A, B, C, D, atau E? Baik, yang mana? Apakah berjingkat, berjalan merambat, berjalan mundur, berlari, bertumpuan dituntun, berjalan cepat, atau yang mana? Baik, tepat sekali. Jawabannya yang lebih tepat adalah yang C ya. Apa itu yang C? Berjalan berpegangan, berjalan mundur, berjinjit. Di sini maksudnya berjinjit. Ini lanjutan ya. Nah, di sini untuk motorik kasar merupakan gerakan otot-otot besar, yakni gitu ya, gerakan yang dihasilkan otot-otot besar seperti otot tungkai lengan yang biasanya dilakukan gerakan menendang, menjejak gitu ya, meraih dan melempar. Berikut ini adalah gerakan motorik kasar pada usia anak tertentu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah usia dari 0 sampai 5 tahun gitu ya. Di sini sudah kita kategorikan dimulai dari usia 6 gitu ya, sebelum 6 sampai 12 bulan ini kegiatannya sudah seperti apa saja nanti sudah dibahas secara lengkap. Jadi Kakak bisa membaca gitu ya dan memahami lebih mendalam. Lanjut ke soal selanjutnya. Akar olahraga adalah manusia yang bermain. Ciri-ciri suatu aktivitas yang dapat disebut bermain adalah A, B, C, D, atau E. Yuk. Baik, tepat sekali ya. Jawabannya adalah yang C. Permainan adalah bentuk aktivitas yang menyenangkan yang dilakukan semata-mata untuk aktivitas itu sendiri. Bukan karena ingin memperoleh sesuatu yang diraih dari aktivitas tersebut. Lanjut ke soal selanjutnya. Di sini ada indikator menerapkan prinsip belajar gerak dapat melakukan pembelajaran pengestorkes. Di sini biomekanika yang penting gitu ya, penting untuk dipelajari karena apakah A, B, C, D, atau E? Apakah A, meningkatkan stamina atlet dalam waktu singkat gitu ya? Apakah memungkinkan pembelajaran pendidikan jasmani lebih bermakna? Ataukah mencetak juara secara cepat dan hemat biaya? Ataukah D, mengembangkan gerak dasar olahraga yang lebih efisien dan efektif? Gerakan dalam olahraga sulit untuk dipahami. Betul sekali ya. Jawabannya adalah yang D ya.
di sini biomekanika itu erat kaitannya dengan ilmu olahraga, sehingga biomekanika memiliki fungsi penting, yaitu bagi guru pendidikan jasmani dan pelatihan olahraga gitu ya. Dalam hal ini berfungsi kegunaan biomekanika bagi guru pendidikan jasmani dan pelatih olahraga. Menurut Arma Abdullah gitu ya, dijelaskan bahwa ini salah satunya adalah di sini nanti ada 5 ya. Pertama adalah pahaman biomekanik menghasilkan peningkatan pengetahuan tentang kerumitan fungsi anatomi gitu ya, fisiologi dan mekanika dalam tubuh manusia. Yang kedua adalah pengetahuan biomekanika ini juga penting bagi atlet karena ia menyadari kekeliruan untuk mencoba meniru gaya atlet lain. Lalu di sini secara garis besar fungsi kegunaan biomekanika gitu ya pada guru pendidikan jasmani maupun pelatihan olahraga, yakni yang pertama adalah memberikan dasar ilmu pengetahuan untuk mengambil keputusan berkenaan dengan keterampilan gerak pada olahraga. Sebagai dasar memperoleh jawaban tentang masalah unjuk kerja praktek olahraga misalkan. Lalu prinsip di sini prinsip ya serta asas yang dipakai dalam memberikan asesmen dan koreksi terhadap unjuk kerja, dan terakhir mampu dan mengembangkan gerak dasar olahraga lebih efisien dan efektif dan efisien. Oke, terakhir keterampilan di air membutuhkan penyesuaian pernafasan air. Berikut ini yang bukan merupakan konsep minimal pernafasan di dalam air adalah oke, tidak perlu coret-coret, dijawab saja. Oke, tepat sekali. Jawabannya adalah A ya. Setelah mulut keluar dari permukaan air, seharusnya mulut terbuka menghirup udara tujuan pernafasan untuk mendapatkan oksigen, gitu ya. Pernah akan kalau tidak menghirup udara gitu ya saat di permukaan air, pernah akan kekurangan oksigen. Ini kayaknya sudah jelas sekali. Lanjut ke soal fisika. Baik, yang guru fisika silakan merapat. Kita mulai dari soal nomor 1. Keterampilan di air gitu ya membutuhkan penyesuaian pernapasan di bola. Di bola kasti bermasa 200 gram dilemparkan dari kiri dengan laju 10 meter per sekon. Kemudian dipukul ke kanan dengan gaya yang berubah terhadap waktu seperti pada grafik. Jadi grafiknya di sini naik turun gitu ya. Kecepatan bola kasti sesaat setelah dipukul adalah yang di sini artinya disuruh mencari materi berkaitan dengan momentum dan impuls, momentum serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini kayaknya terkait kecepatan benda setelah diberikan gaya, soalnya kayaknya gitu indikatornya. Langsung kita bahas saja ya. Nah, ini pada mencari perubahan momentum secara matematis bisa kita tuliskan. Nah, pengerjaannya mudah sekali ya, tinggal menggunakan integral gitu ya, diintegralkan. Integral dari F gitu ya terhadap T, atau berdasarkan grafik perubahan momentum adalah luasan di bawah grafik F ke T gitu ya. Lalu delta P-nya atau luas segitiga, lalu delta P-nya adalah 3,2 kg meter per sekon. Dengan momentum awal 2 kg meter per sekon, maka momentum akhirnya adalah 1,2 kg meter per sekon. Lalu kita cari momentum awalnya gitu ya. Tinggal masukkan rumusnya adalah delta P, berarti P akhir dikurangi P awal. Ini asal ininya. Ya. Dari 3,2 dikurangi 2 gitu ya. Jadi 1,2 kg meter per sekon. Yang ditanyakan adalah kecepatan akhir balok. Tinggal pakai V sama dengan P per M. Hasilnya adalah 6 meter per sekon. Jadi jawaban yang paling tepat gitu ya adalah yang A.
Ini ya 6 meter per sekon. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Menghitung kecepatan akhir setelah tumbukan dari ilustrasi dua benda bermassa yang berinteraksi satu sama lain. Dua buah benda A dan B yang bermassa sama bergerak saling berpapasan. A bergerak ke timur dan B bergerak ke barat, masing-masing dengan kecepatan v dan 2v, gitu ya. Apabila benda tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, gitu ya. Jadi kalau fisika sudah jelas, karena guru fisika harus dipaham sekali. Beda perlakuan artinya beda rumus ya. Kalau ini apabila benda tersebut mengalami tumbukan lenting sempurna, maka sesaat setelah tumbukan adalah, nah di sini artinya menghitung kecepatan akhir setelah tumbukan dari dua benda bermassa yang berinteraksi satu sama lain. Mereka saling bertumbukan. Oke, ada yang mau jawab terlebih dahulu? Tidak ada. Kenapa ini? Kenapa jadi yang menjawab sedikit ya? Karena mungkin sama-sama itu ya. Beda-beda jurusan, nggak apa-apa lah. Baik, tepat sekali ya. Jawabannya adalah C. Kita misalkan jika A bergerak ke timur dengan kecepatan v dan B bergerak ke barat dengan kecepatan 2v. Artinya, jika massa kedua benda itu sama dan keduanya bertumbukan lenting sempurna, maka kedua tersebut itu bertumbukan dengan bertukar kecepatan gitu ya setelah tumbukan. Artinya jika setelah tumbukan A itu bergerak ke barat dengan kecepatan 2v dan B bergerak ke timur dengan kecepatan v. Intinya hanya bertukar kecepatan saja, gitu ya. Baik, jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjutkan ke soal IPA. Ya. Baik, dijawab terlebih dahulu. Tadi kayaknya ada guru IPA ya, ada Kak Ermelinda. Yuk, yang lain juga boleh. Silakan di. Oke, baik. Yuk Kak, dicoba Kak untuk soal nomor 1 pelajaran IPA. Ini terkait menghasilkan. Nah, menjelaskan tahapan proses respirasi sampai menghasilkan energi. Ini saya buatkan, carikan jenis soal yang ada gambarnya gitu ya, karena biasanya juga dikaitkan dengan gambar. Fungsi bagian yang ditunjukkan oleh nomor 5 dan 6 adalah baik, Kak Siti Nazia sudah menjawab. Oke. Oke, Kak Sofi juga sudah menjawab. Mari kita lihat jawaban yang paling tepat adalah iya, betul ya. Jadi nomor 5 adalah mitokondria dan nomor 6 adalah vakuola. Oke, nomor 5 adalah mitokondria, yang ini ya biasanya kita jadinya kayak sosis gitu ya. Dan ini adalah vakuola. Apa sih fungsinya? Mitokondria gitu ya memiliki membran ganda, yaitu membran luar dan berdalam, membran dalam berlipat-lipat gitu ya, lipatnya disebut krista, memiliki DNA dan ribosom. Nah, fungsinya adalah respirasi seluler untuk menghasilkan ATP. Kalau ini adalah respirasi untuk menghasilkan ATP. Jadi jawabannya apa? Betul, yang D ya. Lalu untuk yang ini vakuola, vakuola adalah organel yang menjadi area penyimpan senyawa yang dibutuhkan oleh sel. Nah, fungsi dari vakuola adalah tempat akumulasi limbah sisa metabolisme sel dan cadangan makanan. Maka yang paling tepat adalah yang B, gitu ya.
Meskipun ini tadi ini ya tempat akumulasi limbah sel ini benar gitu ya. Cuma yang lebih tepat untuk mitokondria adalah respirasi seluler untuk menghasilkan ATP yang B. Baik. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Pasangan yang tepat untuk antara nama jaringan, fungsi alasan kecocokan antara jaringan dan fungsinya adalah pada gambar di atas, bukan di sampingnya. Oke. Jawabannya adalah betul sekali. Jawabannya adalah yang A, yang epidermis gitu ya. Di sini epidermis merupakan lapisan yang paling luar gitu ya. Epidermis adalah lapisan yang paling luar sebagai pelindung dan lapisan selnya tebal. Sebenarnya di sini palisade juga benar ya, tempat fotosintesis. Bunga karang juga tempat fotosintesis, walaupun gitu ya bunga karang ini memang apa? Klorofilnya memang sedikit, tapi dia juga berfungsi sebagai fotosintesis. Tapi biasanya kalau fotosintesis memang lebih terkenal yang palisade ya. Stomata bukan, silem berkas pengangkut gitu yang mengandung klorofilnya bukan. Tapi yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Ini sudah kita bagi kalau jaringan tiang atau palisade gitu ya. Kalau selnya panjang itu bukan sejajar berjajar rapat, tapi lebih ke yang berbentuk silinder dan tersusun rapat. Jadi yang paling tepat adalah yang ini nanti bisa dipelajari sendiri insya Allah. Selanjutnya sebuah bola basket dilempar ke atas dengan lintasan tampak pada grafik gitu ya. Pernyataan tersebut ini di atas. Pernyataan berikut yang benar adalah ya. Ini gambarnya jelas sekali ya insya Allah ya. Pernyataan ini maksudnya pernyataan. Pernyataan berikut yang benar adalah oke, sudah ada yang menjawab. Kita cek jawabannya tepat sekali. Yang lebih tepat adalah yang E ya. Gerak benda ketinggian maksimum bola dicapai jika kecepatan vertikal bola adalah 0. Di sini gerak benda pada grafik adalah gerak parabola yang akan mencapai puncak tertinggi jika bola mencapai titik maksimum pada kecepatan vertikal bola 0. Tabel berikut adalah persamaan-persamaan yang dapat digunakan untuk menghitung besaran gerak parabola. Nah, ini nanti bisa digunakan. Kalau misalkan disuruh menghitung. Oke, kita lanjutkan ke TKJ. Ya, jurusan TKJ. Nomor 1. Keamanan komputer atau computer security melingkupi 4 aspek yaitu privasi, authentication, lalu availability. Nah, di sini gitu ya, berikut ini aspek yang menekan bahwa informasi tidak boleh diubah tanpa seizin pemilik informasi adalah aspek A, B, C, D, atau E? Betul ya. Ini yang TKJ mana ini? Gak apa-apa lah, kita lanjut nanti bisa lihat ya. Tepat sekali yang pertama yang betul adalah privasi ya.
Di sini keamanan komputer gitu ya. Salah satunya adalah privasi, adalah kerahasiaan pribadi atau keleluasan pribadi, di mana kemampuan satu atau kelompok individu gitu ya. Di sini melindungi kehidupan dan urusan personalnya dari publik atau untuk mengontrol arus informasi mengenai diri mereka. Gitu ya. Lanjut ke selanjutnya. Panjang maksimal kabel standar fast internet gitu ya, 100 btx adalah berapa meter nih gitu ya. Oke. Apakah 10 meter, 50 meter, 100 meter, 500 meter, atau 1000 meter, atau 1 kilo gitu ya. Betul sekali, jawabannya adalah 100 meter gitu ya. Di sini adalah panjang kabel maksimal hanya 100 meter gitu ya. 100 base F gitu ya, panjang segmen maksimum untuk 100 base F hanya 300 meter untuk komunikasi Mbit per detik. Lanjut, protokol TCP atau IP gitu ya, berhubungan dengan penggunaan aplikasi yang berguna untuk terminal maya jarak jauh adalah Oke, tepat sekali, jawabannya adalah telnet. Telnet adalah protokol client server yang bisa memberikan akses remote jarak jauh untuk login komputer tertentu gitu ya dalam sebuah jaringan. Di sini telnet itu bisa disingkat TN juga gitu ya. Ini juga bisa diartikan sebagai virtual atau emulasi terminal yang memakai protokol tersebut untuk tujuan yang sama, yaitu mengakses komputer tujuan secara remote. Baik, kita lanjut ke soal bahasa Jawa. Halo. Bahasa Jawa? Orang Jawa ya. Tapi ada yang ngambil bahasa Jawa tapi bukan orang Jawa ini. Gak ada di sini kayaknya. Oke, di sini sudah ada soalnya gitu ya. Boleh dibaca terlebih dahulu. Kalau kita amati di sini akan mengeti Lan Maharjo dino lahir Ibu Kartini Dinas Pendidikan Pemuda Lan gitu ya sebenarnya. Dan olahraga Kabupaten Gunung Kidul ngana kakek lomba sesorah kanggo siswa SMP. Ardi melu lomba sesorah kuwi nalika maju lomba Ardi nggawa catetan pokok-pokok ing sesorah kang bakal diaturake. Lan kanthi pengalaman lan jembaring kawruh Ardi bisa ngembangake sesorah kanthi becik. Nah, metode sesorah sing digunakake Ardi yaiku kayaknya gampang ini ya jawabannya ya. Oke, tepat sekali adalah deng gitu ya, ekstemporan. Kuncinya adalah kalau ekstemporan yaitu sesorah kanthi gawa catetan bakune pokok-pokok sesorah. Kalau impromptu itu ya, ini adalah metode iki biasanya digunakan dening wong kang prigel sesorah. Ini dadakan biasanya orang yang sudah pro gitu ya. Lalu apalan jelas apalan berarti ngapalake, lalu teks berarti maca sautuhe naskah utawa teks sesorah kang wis digawe sadurunge. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Oke, sambil saya bacakan ya. During derajate bangsa bisa katitik saka alusing tata kramane. Mula wis aran wajib yen para wong tua lan para pamongka jaba paring tuntunan lan kapinteran marang para putra lan para murite. Uga unggala wetan bab kasusilan lan paring tetuladan ing bab tata krama. Nah, di sini tumrap bocah-bocah para siswa lan para putra semono uga saliyane sangkut ngudi undhaking kawruh lan kapinteran. Nah, aja nganti
mlirwakake tata krama. Mula elinga. Tata krama iku busananing bangsa. Nah, tata krama iku busananing bangsa duweni teges. Artinya apa? Betul. Cedhak dhuwuring derajat sawijining bangsa bisa katitik saka alusing tata kramane. Kak Edi bahasa Jawa nih ya. Oke, betul sekali ya, jawabannya adalah yang E. Untuk pembahasan bahasa Jawa nanti kita share lewat grup ya. Nanti insya Allah kalau misalkan masih ada waktu kita bahas lagi. Lanjut ke seni tari. Ajeng dan Sidi ditugaskan oleh gurunya menyanyikan gitu ya, menyajikan suatu bentuk tari berpasangan sebagai ujian praktek seni budaya gitu ya, yang menjadi salah satu syarat menyelesaikan pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Tari yang kemungkinan disajikan oleh Ajeng dan Nadia pada ujian prakteknya adalah betul sekali. Ya, jawabannya adalah yang A ya. Tari Cikeruhan. Kenapa gitu ya? Di sini yang paling tepat adalah Cikeruhan. Lanjut ke soal selanjutnya. Karya merupakan cerminan. Ada apa ini? Kayak merupakan cermin dari imajinasi dan emosi penciptanya dalam berkarya seni. Tari terhadap Nah, di sini hasil dari imajinasi koreografer memunculkan gagasan tema yang direncanakan sehingga dapat menceritakan isi di dalamnya dengan memberikan nama tarian. Hal ini merupakan proses. Jawabannya apa, Kak Ina? Ya, betul sekali. Jawabannya adalah B gitu ya. Di sini kan ada kata kuncinya memberikan nama tarian, maka ini adalah judul. Ya. Hasil imajinasi koreografer muncul gagasan tema yang direncanakan sehingga dapat menceritakan isi dalamnya dengan memberikan nama tarian. Baik, tidak apa-apa. Lanjut kita ke PKN. Tenang saja, nanti semua pembahasan akan kita share ya. Oke, materi selanjutnya adalah PKN. Norma yang mengatur hidup dan kehidupan manusia dilihat dari daya pemikat terhadap kehidupan sosial masyarakat dapat berubah. Cara atau usage, tata kelakuan gitu ya, atau mores, custom, law, dan mode atau norma fashion. Yang dimaksudkan norma model atau norma fashion adalah A, B, C, D, atau E. Halo, PKN, baik. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A ya. Norma mode atau fashion adalah norma yang lahir karena hadirnya gaya atau cara anggota masyarakat cenderung untuk berubah, bersifat baru, serta diikuti masyarakat pada umumnya. Nah, norma fashion semacam ini menghiasi anggota masyarakat. Gitu ya. Betul sekali, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya. Tadi sama ya, cenderung berubah, bersifat baru, diikuti oleh masyarakat. Yang ini untuk cara atau usage, tata kelakuan, adat istiadat, hukum sudah kita bahas semua, nanti bisa dipelajari secara selengkapnya. Lanjut ke knowledge, keterampilan kewarganegaraan gitu ya, dan karakter kewarganegaraan atau civil disposition gitu ya. Analisis hukum digunakan ketika
pembicaraan tentang titik. Apa nih? Yang ditanyakan adalah analisis hukum. Betul sekali. Jawabannya adalah yang B ya. Kurikulum mata pelajaran PKN gitu ya. Penyelenggaraan otonomi daerah berdasarkan undang-undang. Karena otonomi daerah akan disajikan dalam aspek hukum, baik landasan maupun dalam praktek penyelenggaraan di perspektif yuridis. Lanjut. Berikut ini merupakan salah satu contoh peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai kasus pelanggaran hak warga negara dalam kehidupan gitu ya, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah ya, tepat sekali yang D ya. Penggunaan trotoar jalan untuk berjualan, pelanggaran hak ini ya. Jadi hak atau HAM gitu, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta orang yang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oke, ini. Oke, selanjutnya kita ke PGSD. Halo, sepertinya penduduknya banyak yang PGSD. Kita mulai dari matematika ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk PGSD nanti sudah di sini sudah kita rangkumkan, ada materi-materinya. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa pelajari, oh kalau geometri datar itu materinya apa saja gitu ya. Nanti bisa dipelajari. Saya mau langsung ke nomor 1. Terkait geometri dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada ya. Sebuah taman berbentuk lingkaran dengan panjang diameter 40 meter. Di atas seluruh bagian tanaman tersebut akan ditanami rumput. Harga rumput tersebut adalah 30.000 per meter persegi. Berapakah biaya yang diperlukan untuk membeli rumput tersebut? Yo, boleh ditulis di kolom chat A, B, C, D, atau E. Yo. Baik. Ya, silakan Kak Siti Nur Aziza. Sambil menunggu jawaban, boleh? Boleh dihidupkan mic-nya, gimana Kak? Nah ini PGSD, Kakak. Oke, ini PGSD, matematika PGSD. Oke, ayo dikerjakan. Kalau matematikanya nanti masih sesi 2. Ini Kak, ayo. Ayo Kak. Yo. Ayo, jangan lama-lama. Ini kan lingkaran, jelas diameternya 40, berarti jari-jarinya 20. Oke, Kak Susianti sudah menjawab, Kak Edi juga sudah menjawab. Kita tunggu satu jawaban lagi. Habis ini kita bahas. Yuk, pokok lama. Oh ya, ada A-nya 2, E-nya 1. Mari kita lihat jawabannya. Baik, teman sekali, jawabannya adalah 30
68. Berarti yang A gitu ya, jawabannya yang A. Mari kita bahas. Diameternya adalah 40, jelas sekali ya. Berarti jari-jarinya 20, luas taman adalah PR kuadrat atau 3,14 dikali 20 kali 20. Jadi 1256, tinggal dikali 30.000. Ini pasti murni karena ketidaktelitian gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah yang A gitu ya. Kalau salah biasanya ini bukan salah karena apa, tapi karena kurang teliti saja. Lanjut kita ke soal geometri tentang bangun ruang. Sebuah bak mandi berbentuk kubus, setengahnya terisi air sebanyak 389.344 cm kubik. Tinggi bak mandi tersebut adalah baik, betul, tepat sekali. Jawabannya adalah 92. Kenapa gitu ya? Oke. Kalau setengah volume itu kan 389.344. Kalau volumenya penuh berarti tinggal dikali 2 gitu ya. Berarti 778.688. Ingat, bak mandi berbentuk kubus. Artinya semua sisinya sama, berarti tinggi bak mandi adalah satu sisi gitu ya. Atau S-nya tuh berapa? Tinggal akar pangkat 3. Jawabannya adalah 92. Jawabannya yang B. Nggak masalah. Kita lanjut ke soal. Nanti ini bisa dipelajari ya. Kita lanjut ke soal selanjutnya terkait statistika. Ini juga ada di kisi-kisi. Suatu tes, siswa diwajibkan mengerjakan... Bentar. Ini soal peluang, deh. Maaf. Ini soal peluang ya, mengerjakan 8 soal dari 12 soal yang tersedia gitu ya. Soal nomor 1, 2 wajib dikerjakan oleh siswa, maka banyak pilihan yang harus dilakukan adalah berapa cara? Oke, langsung saya bahas ya. Kita tes gitu ya, disuruh mengerjakan 8 dari 12. 8 dari 12 soal gitu ya. Sedangkan nomor 1 dan 2 sudah dikerjakan gitu ya. Wajib nomor 1 sama 2 itu wajib dikerjakan. Berarti kita tinggal memilih 6 soal karena 1 2 mengerjakan 8, nomor 1 sama 2 sudah dikerjakan, berarti tinggal memilih 6 soal. Dari berapa soal? Dari 12 kurangi 2 jadi 10 soal. Bisa menggunakan kombinasi. Kombinasi dikerjakannya bagaimana Kak? Gitu ya. Kalau 6 dari 10 berarti atasnya 10. Kita ingat rumusnya C R dari M. Berarti R faktorial gitu ya per N dikurangi R faktorial gitu ya dikali R faktorial. Berarti kalau di sini 6 dari 10 berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 dikali 6 faktorial. Faktorial artinya perkalian menurun. Misalkan 6 faktorial berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kalau 10 berarti kita di sini punya 6 faktorial. Coret aja karena perkalian kan boleh ya di sederhanakan. 10 kali 9 8 7 6 faktorial. 6 faktorialnya sama-sama 6 faktorial, yang bawah dicoret. Kalau yang 4 dijabarkan. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Coret ini. 4 kali 2 ini kan bisa coret sama 8. 3 coret sama 9. 3 kali 7 20. 1 kali 10 210. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Nanti secara lengkapnya gitu ya. Ini juga soal terkait apa ya? Statistika juga sudah disediakan, nanti langsung saya share. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu dikoreksi, nanti saya sangat senang sekali nanti bisa dibuka ya. Nanti bisa kita berdiskusi bersama. Lanjut untuk yang PGSD Bahasa Indonesia terkait tanda baca. Coba kakak-kakak yang ini jawabannya apa ya gitu ya. Di sini penulisan daftar pustaka berdasarkan kedua data buku tersebut adalah
Nah, yuk boleh ditulis A, B, C, D atau E. Oke, Kak Edi sudah menjawab. Kayaknya kalau ini mah sudah bisa semua ya. Betul sekali, jawabannya adalah yang C ya. Jadi kalau misalkan Jakob Sumarjo, jadi Sumarjo, Jakob. Ini betul. Ini betul. Lalu tahunnya, lalu judulnya dimiringkan, lalu kota terbitnya titik 2, akhirnya ditandai oleh titik. Betul sekali jawabannya C. Wah, kalau guru SD mah telaten banget, bener nih. Selanjutnya adalah terkait, saya mau terkait bacaan. Nah, terkait kata kerja ya, kata kerja tindakan ditandai oleh nomor, jadi ada bacaan. Sudah. Yang termasuk kata kerja tindakan ditandai dengan nomor A, B, C, D, atau E. Yang termasuk kata kerja tindakan adalah inilah yang digarisbawahi 1 berarti menunggu, 2 sepulang, 3 pula-pula. Kata kerja. Ayo yang teliti. Kata kerja tindakan yang paling tepat ya adalah yang A, betul, menunggu. Betul ya. Karena kata kerja itu diawali biasanya dengan awal me atau ber, misalkan berjalan, menipu, jangan ya, bermusyawarah, menasehati, dan sebagainya. Oke, itu saja terlebih dahulu karena nanti selanjutnya mau dilanjutkan ke yang kedua gitu ya. Semua materi, semua kunci jawaban, dan nanti ada materi tambahan, misalkan kalau materinya yang apa IPA gitu ya, ada materi-materi tambahan PPT atau segala macam nanti akan di-share juga. Jadi kakak-kakak sekalian tidak perlu khawatir, tidak perlu cemas, Kak udah malam belum di-share gitu ya, tenang saja pasti akan di-share karena malam pun belum tentu dibuka kan, nggak dicanda. Ya, pokoknya nanti semuanya akan kita share gitu ya. Untuk yang sesi 1 kita cukupkan dulu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin. Untuk yang sesi 2 boleh selegara masuk ke room Zoom gitu ya. Semoga yang kita usahakan bisa bernilai ibadah gitu ya, yang bagi yang muslim gitu ya, dan yang lainnya juga bisa bernilai ibadah dan bisa dimudahkan untuk kegiatan selanjutnya. Oke, nanti kita lanjutkan untuk sesi kedua. Yang sesi 1 boleh live dulu atau bisa keluar dari Zoom juga tidak masalah. Gitu ya. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Dadah. Oke, untuk yang sesi 2 boleh masuk ke room Zoom.
Oke, halo. Baik, sudah menunjukkan 16.45, langsung saja kita lanjutkan untuk sesi kedua. Kita mulai dari TBSM ya, teknik bisnis sepeda motor. Oke. Teknik bisnis sepeda motor sudah hadir? Oke, sudah ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. TBSM. Kita mulai dari soal nomor 1. Ya. Mesin tidak bisa dihidupkan karena karburator mengalami banjir bensin tumpah karena suplai berlebih. Permasalahan tersebut disebabkan oleh apa? Apakah setelan udara tidak tepat, gas terlalu tinggi atau float value sudah aus, atau saluran bahan bakar tersumbat atau spring melemah? Oke, ini tepat sekali ya. Jawabannya adalah ya sel oli valve steam yang sudah rusak atau aus. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah yang A. Jadi kalau busi lebih cepat kotor atau mesin cepat mati itu karena apa saja di sini? Kemungkinan penyebabnya sudah dituliskan. Oke, lanjut. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Puli penggerak CVT yang berputar dengan kecepatan sudut 150 1.500 radian per sekon dengan konsultan dan memerlukan torsi sebesar 10 Newton. Hitunglah besarnya tenaga yang dihasilkan oleh putaran puli penggerak CVT. Apakah 0,0067 HP gitu ya, atau 15 kilowatt gitu ya, atau 100 Newton meter per sekon, atau 1.500 FT LB per S, atau 15.000 kW. Caranya insya Allah mudah sekali ya. Yang pertama kita ketahui dulu T-nya 10 gitu ya. Lalu di sini putarannya adalah 1.500 radian per sekon, maka rumusnya tinggal P sama dengan 10 kali 1.500, berarti atau 15.000 watt, berarti 15.000 kilowatt. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan ke soal matematika. Halo guru matematika, mari kita bahas soal matematika nomor 1. Ini terkait fungsi komposisi ya. Nomor 1. Dipunyai F bundaran GX sama dengan negatif 3X tambah 8 dengan Fx sama dengan 3X tambah 2. Dengan demikian rumus GX adalah, gitu nih gampang banget ya. Oke, adakah guru matematika? Tidak masalah. Baik, kita lanjutkan saja. Nah, untuk di sini cara mengerjakannya mudah ya kalau ini masih terkait mencari fungsi GX. Pertama yaitu gitu ya, jawabannya adalah B. Caranya bagaimana? F bundaran GX adalah min 3X tambah 8. Oh, ada. Halo Kak Juwita. Ya, di sini F bundaran GX berarti sama dengan FGX gitu ya, fungsi GX sama dengan min 3X tambah 8. Berarti tinggal X-nya diganti dengan GX ya. Saya tuliskan ulang di sini saja ya. FGX. Nah, gini saja lah, 3X berarti X-nya diganti dengan GX gitu ya. 3 min ya, min 3 ini. Min 3GX plus 3. Nah, karena Fx-nya sama dengan 3X plus 2. Berarti 3GX sama dengan min 3X ditambah 6 pindah luas. Berarti GX-nya adalah min X ditambah 2 sama dengan 2 min X. Jadi jawabannya adalah yang B. Sangat bisa dipahami ya. Mudah ini. Berarti tinggal pindah luas saja. Karena
di sini paham ya, kalau misalkan GX berarti kan 3-nya pindah ruas jadi pembagi gitu ya, dibagi 3. Min 3 bagi 3 kan min X, lalu 6 bagi 3 kan 2. Berarti min X tambah 2 itu kan bisa dirubah menjadi 2 min X. Ya, guru matematika pasti paham. Lanjut, nilai dari cos 3X min sin 6X min cos 9X dibagi sin 9X dikurangi cos 6X dikurangi sin 3X adalah. Oke, langsung kita bahas ya. Jawabannya adalah yang C. Cos 3X dikurangi sin 6X dikurangi cos 9X. Ini kita bisa rubah gitu ya. Jadinya cos 3X ini kita tukar dulu. Jadi cos 9X dikurangi sin 6X. Bawahnya sin 9X min sin 3X ditukar juga min cos 6X. Sebentar. Lalu di sini tinggal kita rubah gitu ya. Cos 3X cos 9X kita rubah jadi 2 sin 6X gitu ya. 3 tambah 9 bagi 2 ya. Jadi 6X sin 3X lalu dikurangi sin 6X. 2 yang ini sin 9X dikurangi sin 3X bisa kita rubah jadi 2 cos 6X sin 3X gitu ya, dikurangi cos 6X. Lalu kita faktorkan, kita keluarkan sin 6X-nya. Juga sin 6X dikeluarkan jadinya sin 6X, sisanya masih 2 sin 3X ya. Ini di sini sin 6X dibagi sin 6X kan 1. Lalu ini juga dikeluarkan cos 6X, berarti 2 sin 3X dikurangi 1. Ini kan sama nih, tinggal kita coret. Tinggal sin 6X dibagi cos 6X. Sin per cos yaitu tan 6X. Betul, jawabannya adalah yang C. Gitu. Iya. Nah, untuk selanjutnya nanti bisa kita lanjutkan ke soal IPS nanti untuk Kak Juwita. Kak Juwita nanti insya Allah masih banyak sekali drilling soal yang kemarin. Semoga juga sudah bisa terpecahkan. Jika ada yang perlu ditanyakan nanti saya share kunci jawabannya. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya yaitu IPS. Perhatikan data berikut. Budaya yang dikembangkan, budaya Pacitan gitu ya. Terjadi migrasi yang dilakukan suku bangsa Veda. Suku bangsa Mongoloid adalah pengembangan budaya, rukun bahasa yang digunakan adalah Austronesia. Yang merupakan ciri masa Paleolitikum adalah Paleolitikum berarti zaman batu tua. Iya nggak sih? Iya kan? Adalah A, B, C, D atau E? Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah yang A. Jadi zaman batu tua atau Paleolitikum gitu ya merupakan satu masa di mana hasil buatan alat-alat dari batuan masih kasar dan belum bisa diasah atau diumpam sehingga bentuknya masih sederhana. Hasil budaya ini dikembangkan oleh gelombang migrasi ras Veda gitu ya. Contoh kebudayaan batu tua adalah kapak perimbas, kapak genggam, lalu kapak penetak dan alat serpi. Jadi di sini yang paling tepat gitu ya. Yang paling tepat adalah yang A1 dan 2. Oke, baut belum Kak Lina? Belum ya. Di sini juga sudah jelas ya pendapat para ahli condong kepada jenis manusia Homo erectus atau keturunannya sebagai pencinta budaya Pacitan. Jadi yang paling tepat adalah yang A. Lanjut ke soal selanjutnya yaitu pada awal abad ke-16 ekspansi bangsa Barat dalam rangka mencari tempat asal rempah-rempah telah mencapai Malaka. Pada tahun gitu ya 1591 Malaka jatuh ke tangan Portugis. Peristiwa ini membawa pengaruh besar terhadap perkembangan di pesisir utara Jawa. Perkembangan dimaksud adalah apakah A. perkembangan kota-kota pusat perdagangan atau KB, runtuhnya pusat-pusat kebudayaan atau terputusnya jalan perdagangan, ataukah munculnya penetrasi Barat atau Belanda tidak bisa singgah berdagang. Tepat sekali jawabannya adalah yang C ya. Yaitu terputusnya jalur perdagangan. Jadi pada awal abad
abad ke-16 ekspansi bangsa Barat dalam rangka mencari tempat asal rempah-rempah telah mencapai Melaka. Di sini peristiwa itu membawa pengaruh besar. Salah satunya adalah terputusnya jalur perdagangan. Kita lanjut ke bisnis pemasaran. Menurut Anda, cara apa yang lebih efektif dan efisien dalam membangun awareness di pasar? Ayo, bisnis pemasaran. Jawabannya apa nih? Apakah A, menyebar brosur ke masyarakat sekitar lokasi toko atau kepada calon yang dituju? Apakah B, membuat dan memasang spanduk di tempat yang strategis dan mudah menarik perhatian orang sekitar dan mudah dibaca, informasi yang disajikan tepat sasaran, ataukah C, mengupload dan memasang pesan di media sosial dan menyebar SMS sesuai dengan sasaran tujuan, ataukah memanfaatkan website gitu ya, ataukah menyebar kupon diskon? Judulnya adalah membangun awareness. Tepat sekali ya, jawabannya adalah yang A gitu ya. Awareness adalah di sini jelas sekali kemampuan konsumen dengan mengenali atau mengingat sebuah merek termasuk nama, gambar, logo, juga slogan-slogan tertentu yang pernah digunakan oleh brand tersebut mempromosikan produk mereka. Nah, kemampuan konsumen untuk mengenal dan mengingat brand berperan besar dalam keputusan seseorang membeli barang. Nah, yang paling tepat adalah yang lanjut. Umumnya bisnis plan gitu ya disajikan dalam bentuk proyeksi keuangan. Hal tersebut mempertimbangkan 4 faktor dasar, yaitu A, B, C, D, atau E. Apakah proyeksi laba rugi, cash flow, atau proyeksi neraca? Apakah B, proyeksi laba rugi, proyeksi pengeluaran modal budget? Yang mana? Apakah proyeksi laba rugi, estimasi cash flow, proyeksi pengeluaran modal, proyeksi neraca? Betul sekali, yang paling tepat adalah yang B. Nah, pada umumnya bisnis plan ini disajikan dalam bentuk proyeksi keuangan. Hal tersebut mempertimbangkan faktor dasar, yaitu yang pertama adalah proyeksi laba rugi, yaitu keuntungan kerugian gitu ya, atau kerugian efektif yang dihasilkan dari operasi bisnis selama periode tertentu. Lalu selanjutnya adalah proyeksi pengeluaran modal proyeksi, yaitu pengeluaran modal gitu ya, alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari 1 periode akuntansi. Lalu ada budget penjualan anggaran. Di sini artinya merancang secara lebih terperinci tentang penjualan perusahaan selama periode yang akan datang. Di sini meliputi rencana tentang jenisnya atau kualitasnya, jumlahnya atau kuantitasnya gitu ya, dan harga barang. Nah, lanjut. Teknologi yang semakin berkembang menciptakan perusahaan untuk berpikir keras agar tidak tergilas perkembangan zaman. Salah satu contoh perusahaan handphone Xiaomi memiliki berbagai macam model handphone sesuai kebutuhan pelanggan yang bisa kita lihat melalui spesifikasinya. Segmentasi yang dipilih oleh Xiaomi adalah apakah A, konsentrasi, atomisasi, atau undifferentiated marketing strategi, atau diferensiasi, atau market development. Yang mana? Oke, baik. Tepat sekali ya, jawabannya adalah yang B, diferensiasi produk. Artinya proses yang membedakan produk dan layanan dengan pihak lain. Proses ini melibatkan detail karakteristik setiap produk yang dihargai konsumen dan menjadikan hal unik. Lanjut kita ke bimbingan konseling. Ya. Nomor 1.
Oke, yang bimbingan konseling bisa menjawab terlebih dahulu. Secara garis besar, evaluasi proses dapat dikatakan dikelompokkan dalam 4 bagian, yaitu apakah A, layanan bimbingan konseling gitu ya, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mekanisme dan instrumen yang digunakan dalam pelayanan, lalu pengelolaan administrasi layanan. Ataukah yang B, layanan bimbingan dan konseling, kegiatan tambahan guru BK, mekanisme instrumen yang digunakan dalam layanan atau pengelolaan dan administrasi layanan. Ataukah yang C, rekrutmen personil bimbingan dan konseling, kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, mekanisme instrumentasi yang digunakan dalam layanan. Apakah yang D, layanan BK gitu ya, kegiatan pendukung BK, mekanisme instrumentasi yang digunakan dalam layanan atau pengelolaan keuangan dan administrasi. Ataukah yang rekrutmen personil gitu ya, kegiatan pendukung BK gitu ya, mekanisme ataukah dan pengelolaan administrasi layanan. Baik, tepat sekali ya, jawabannya adalah yang A ya, yaitu evaluasi proses yang dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah layanan BK gitu ya, kegiatan pendukung BK. Selanjutnya adalah mekanisme dan instrumentasi yang digunakan layanan dan pengelolaan dan administrasi layanan. Lanjut ke soal selanjutnya, strategi layanan di mana dalam rambu-rambu penyelenggaraan bimbingan dan konseling gitu ya, dalam jalur pendidikan formal, dalam pembimbingan konseling perkembangan disebut bahwa strategi pelayanan responsif atau salah satu komponen program bimbingan dan konseling perkembangan diantaranya yaitu apakah A, B, C, atau D? Ya, ya betul, tepat sekali. Jawabannya adalah yang B. Strategi layanan, gini di sini salah satu komponen program BK gitu ya, dalam perkembangan diantaranya itu konseling individu dan konseling kelompok. Kita lanjut ke farmasi. Berikut ini adalah kelebihan dari sediaan serbuk atau puyer adalah gitu ya. Apakah A, pada penyimpanan menjadi lembab gitu ya, tidak tertutup, rasa tidak enak, tidak cocok digunakan anak-anak, dokter tidak leluasa dalam memilih dosis yang sesuai, atau penyerapan lebih cepat dan lebih sempurna? Nah, betul sekali. Iya, betul. Ya, yang tepat adalah yang E ya. Ya, betul sekali Kak Safrina gitu ya. Salah satunya adalah penyerapan lebih sempurna dibanding sediaan padat lainnya. Kelebihan sediaan serbuk lainnya adalah dokter leluasa ya dalam memilih dosis sesuai dengan keadaan, lebih stabil terutama untuk obat yang rusak oleh air, penyerapan lebih sempurna dibandingkan sediaan padat lainnya. Cocok untuk anak-anak dan dewasa yang suka menelan kapsul atau tablet. Ini biasanya pengennya yang cair aja, makanya dikasihnya serbuk gitu ya. Obat yang volumenya terlalu besar untuk dibuat tablet atau kapsul dibuat bentuk serbuk. Gitu. Lanjut Kak. Farmakokinetika adalah proses yang dilakukan tubuh terhadap obat yang berupa ADME, dan metabolisme merupakan salah satu proses farmakokinetika yang terjadi di usus kulit, hati, ginjal, atau alat cerna. Nih, betul sekali jawabannya C ya, hati. Betul. Betul ya, metabolisme atau biotransformasi yaitu suatu proses perubahan struktur kimia obat yang terjadi dalam tubuh dan dikatalis oleh enzim. Metabolisme obat sebagian besar terjadi di retikulum endoplasma atau sel-sel hati, gitu ya.
Selain itu, metabolisme obat juga terjadi di sel-sel epitel pada saluran pencernaan paru-paru ginjal. Lanjut. Kita lanjut ke PG PAUD. Kak Lina, ya Kak Lina. Ya Kak Lina, nomor 1 Kak Lina. Seorang pendidik membuat hasil asesmen dalam bentuk catatan khusus dan detail tentang tingkah laku anak dalam bentuk rancangan. Event sampling, specimen record, running record, time sampling, atau anecdotal record. Yang mana? Oke, yang paling tepat adalah yang E ya. Anecdote record. Kita pelajari bersama. Yang pertama adalah event sampling. Event sampling itu merupakan teknik pengamatan ya, yang selalu memfokuskan pada pencatatan perilaku pada suatu tertentu yang dianggap penting, yang tidak memfokuskan pada waktu tertentu sehingga tidak memiliki batasan waktu hingga perilaku itu muncul. Kalau running record itu pencatatan di mana observer mencatat, ada kata kuncinya, ketika fokus perilaku yang dikehendakinya muncul. Sedangkan yang kita tanyakan gitu ya, yang tadi pertanyaannya adalah di sini asesmen catatan khusus dan detail tentang tingkah laku anak dalam bentuk rancangan. Itu lebih kepada anecdote record gitu ya. Pertanyaan masalah yang sedang pusat perhatian pengamat terhadap tingkah laku individu yang diamati sifatnya tipis gitu ya. Kalau time sampling itu lebih kepada time sampling merupakan pengamatan terhadap perilaku tertentu yang didasari pada tujuan observasi pada jangka waktu yang telah ditentukan. Biasanya munculnya suatu perilaku frekuensi maupun durasi. Itu. Nanti secara lengkapnya kita bagian di share di grup ya. Lanjut kita ke bahasa Indonesia. Kita mulai dari soal nomor 1, boleh ditulis di kolom chat jawabannya apa. Judulnya kemiskinan. Kemiskinan adalah tingkatan masyarakat dengan pendapatan yang rendah, gitu ya. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok seperti makan, minum, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Biasanya masyarakat miskin cenderung bertumbuhan tinggal di bantaran kali, bawah jembatan, dan tempat-tempat yang justru bukan tempat layak pendidikan bangunan. Terkadang justru mereka membangun tempat tinggal di atas tanah milik negara. Kemiskinan tidak hanya menjadi fenomena yang terjadi di Indonesia, tetapi juga menjadi fenomena yang terjadi di hampir di seluruh dunia. Banyak negara berkembang juga yang memiliki persamaan yang sama tentang kemiskinan seperti negara Indonesia. Teks di atas termasuk ke dalam jenis teks, deskripsi, eksposisi, eksplanasi, narasi, atau prosedur. Oke. Tepat sekali ya, jawabannya adalah C, eksplanasi. Karena pada cerita tersebut, ingat teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang prosedur terjadinya fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Di sini teks eksplanasi di sini memiliki struktur berpikir. Yang pertama pernyataan umum tadi tentang kemiskinan gitu ya, lalu deretan penjelasan dan interpretasi. Oke, jadi yang paling tepat adalah yang C. Lanjut, kita ke soal nomor 2, judulnya gempa bumi. Yang di atas itu adalah teks eksplanasi juga. Yang ditanyakan adalah karakteristiknya. Sebenarnya kalau kita tahu ciri-ciri, karakteristik, langkah-langkah, prosedur dari teks eksplanasi, kita akan tahu, oh, karakteristik eksplanasi yang mana? A, B, C, D, atau E? Apakah isinya memuat fakta? Atau muatannya didasarkan pada pendapat atau opini? Ini jelas salah ya. Eksplanasi itu bukan pendapat atau opini. Adanya langkah-langkah prosedur
Ini juga bukan yang memuat unsur kekonyolan, jelas ini bukan. Muatannya didasarkan pada fakta. Nah, ini kan limit sekali. Apakah yang A, apakah yang E? Gitu ya. Yang ditanyakan adalah karakteristiknya, maka jawaban yang paling tepat adalah yang A, isinya memuat fakta. Ingat, di sini tujuan dari teks eksplanasi adalah memaparkan suatu agar bertambahnya pengetahuan. Artinya isinya harus memuat fakta. Walaupun benar segalanya harus didasarkan fakta, tapi untuk karakteristiknya yang paling tepat adalah yang A. Oke. Oke. Nah, itu dia terkait soal-soal dan pembahasan terkait apa? Terkait PR yang kemarin. Untuk semua materinya nanti akan kita share melalui grup WhatsApp gitu ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan dulu sedikit. Saya akan mengupas terkait matematika, bukan, terkait bahasa Indonesia, maaf. Terkait bahasa Indonesia, materi bahasa Indonesia. Nah, ragam teks dan satuan bahasa pembentuk teks gitu ya. Nah, dalam ragam teks atau satuan bahasa pembentuk teks ini yang pertama adalah teks faktual ya, yang kedua adalah teks tanggapan, yang ketiga teks cerita, dan ada teks normatif. Di sini teks faktual adalah teks yang berisi suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tetapi tidak terikat dengan waktu. Sedangkan teks tanggapan adalah teks yang berisi sambutan terhadap ucapan, kritik, komentar, dan sebagainya. Sedangkan teks cerita adalah teks yang menuntun sebagaimana terjadinya suatu hal, peristiwa, dan kejadian. Nah, pada teks cerita ini adalah bisa yang sering kita lihat gitu ya. Apa aja sih bentuk teks cerita? Ada teks cerita ulang, naratif, lalu ada anekdot, lalu ada kesimpulan. Oke. Selanjutnya adalah terkait teks fiksi. Ini masih bahasa Indonesia. Teks fiksi di sini adalah teks yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi pengarang. Teks fiksi adalah merupakan satu organisasi yang didukung oleh berbagai unsur yang terjalin satu sama lain dan yang secara berulang atau bersama-sama membangun cerita seperti tema, perwatakan, latar, alur, dan amanat. Nah, teks fiksi ini memiliki struktur seperti apa tadi ya? Ada orientasi, komplikasi, dan resolusi gitu ya. Kalau orientasi ini berkaitan berisi tentang pengenalan tema, tokoh, dan latar. Sedangkan komplikasi berisi cerita tentang masalah yang dialami oleh tokoh utama. Sedangkan resolusi adalah merupakan bagian penyelesaian dari masalah yang dialami oleh tokoh. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks fiksi itu sendiri. Yang pertama ada kata-kata yang menyatakan urutan waktu menggunakan kata kerja tindakan, menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan. Lalu menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokohnya dan menggunakan dialog. Oke. Nah, lalu ini terkait apresiasi. Nah, apresiasi ini banyak sekali yang kemarin saya lihat di kisi-kisi bahwasanya untuk kadang harus ada apresiasi. Kalau ini khusus untuk apresiasi sastra, artinya di Indonesia. Artinya sama saja bahwa apresiasi ini diperlukan kepada anak gitu ya. Ini untuk materi apa ya?
seni tari kayaknya, seni tari juga ada terkait apresiasi karya siswa gitu ya. Nah, di sini apresiasi dan kreasi sastra anak adalah sastra anak sebagai sumber pembelajaran bahasa di sekolah dasar terdiri dari berbagai genre. Misalkan buku gambar, fiksi sejarah, lalu ada sastra tradisional, puisi dan sebagainya. Nah, tujuan dari pembelajaran sastra anak sendiri adalah memberikan kebahagiaan dan kesenangan gitu ya. Lalu mengembangkan imajinasi, menambahkan pengetahuan dan mengembangkan berpikir kreatif. Mengembangkan karakter, mengembangkan apresiasi sastra dan mengembangkan kesadaran bersastra dan menginterpretasikan bacaan sastra. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran sastra anak di sekolah, gitu ya, ini mungkin Bapak Ibu sekalian, caranya bisa dengan cara bercerita, berbicara, bercakap-cakap, mengungkapkan pengalaman, membacakan puisi, gitu ya, mengarang terikat bebas, gitu ya, lalu mendramatisir karya sastra. Nah, untuk apresiasi sastra sendiri ini ada macam-macamnya, gitu ya. Kalau misalkan apresiasi sastra ini adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh sehingga tumbuh pengertian, penghargaan, serta kepekaan praktis kritis, kepekaan perasaan yang baik. Nah, kalau perkembangan mengapresiasi ini ternyata dibagi-bagi. Kalau usia 1 sampai 2 tahun itu biasanya lebih sedikit memperhatikan kata-kata. Lalu kalau 2 sampai 7 tahun lebih kepada pendahuluan, klimaks, antiklimaks dan penutup. Kalau seperti kita pembelajaran ya 7 sampai 11 udah operasi konkret, sedangkan 11 sampai 13 lebih ke operasi formal. Oke, selanjutnya saya akan ke matematika. Kita kembali lagi karena kelihatannya waktunya masih ada ya. Ini kita ke soal selanjutnya yaitu tentang statistika. Boleh ikut menjawab. Kita coba terlebih dahulu. Kita tunggu di kolom chat. Boleh ikut menjawab kakak sekalian. Banyak siswa pada suatu kelas adalah 40 siswa. Nilai rata tes suatu mata pelajaran adalah 35 siswa. 35 adalah 7,2. Kemudian 5 siswa yang lainnya ikut tes susulan. Jika nilai rata tes seluruhnya sekarang menjadi 7,15, malah turun ya. Maka nilai rata dari 5 siswa yang ikut tes susulan tersebut adalah A, B, C, D, atau E. Wah, ini Kak Lina langsung menjawab nih. Kita tahu ya kalau misalkan 7,2 kan jadi 7,15 gitu ya, otomatis turun. Kalau turun A dan B itu nggak usah dipilih, kita tinggal pilih yang ini. Tapi yang mana jawaban yang paling tepat ya? Oke, kita lihat tepat sekali ya, tinggal 40 kali 7,15 karena tadinya kan 35 anak, sudah bertambah 5 anak berarti 40 dikali 7,15 286 gitu ya. Lalu 35 dikali 7,2 yaitu 252. Tinggal dikurangi 34 dibagi 5 6,8. Lanjut. Nah, kita ke soal ini aja lah. Nah, aritmatika sosial ini juga ada nih. Sebuah pekerjaan perbaikan jalan direncanakan selesai dalam waktu 60 hari oleh 20 orang pekerja. Setelah 12 hari pekerjaan, terhenti 8 hari. Jika kemampuan bekerja setiap pekerjaan dianggap sama dan agar pembangunan selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah A, B, C, D, atau E. Oke, masih kita tunggu jawabannya. Yang matematika. Baik,
Mari kita bahas bersama ya. Tepat sekali, kalau 60 hari itu 20 pekerja, kalau 48 hari cuma lalu 20 harinya itu libur ya setelah 12 hari, makanya tinggal setelah 12 hari ya. Jadi 60 hari 20 pekerja, setelah 12 hari tinggal 48 gitu ya. 8 harinya itu berapa kalau berhenti 8 hari gitu kan ya. Jadi rencanakan 60 hari itu kan 20 pekerja. Setelah 12 hari pekerja ternyata berhenti selama 8 hari. Maka bisa kita hitung cara mencarinya adalah tinggal 48 gitu ya. 48 itu dari 60 kurangi 12 karena sudah 12 hari. Jadi 48 kali 20 dibagi 40 yaitu tinggal coret gitu ya, 48 dibagi 4, 12 kali 2 24 hari. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, tinggal 24 dikurangi 20. Maka jawabannya adalah 4 pekerja. Lanjut ke soal ini deh. Abi, Bio, Cuy, dan Dio membagi 144 jeruk. Abi menerima 10 buah lebih banyak daripada yang diterima Bio, 26 buah lebih banyak daripada yang diterima Dio, dan 32 lebih banyak daripada yang diterima Cuy. Jadi banyak jeruk yang diterima Abi adalah yang ditanyakan adalah Abi. Berarti kita bisa buat A sama dengan gitu ya. Oke, kita tahu ya. Bio kan A dikurangi 10 gitu ya. Cuy adalah A dikurangi 26. Dio adalah A dikurangi 32 gitu ya. Maka kita tahu karena membagi 144 maka jumlah mereka adalah 144. A ditambah B tambah C tambah D adalah 144. Tinggal substitusi. A ditambah B-nya diganti A kurangi 10 ya. A dikurangi 26 dan A dikurangi 32. A tambah A tambah A tambah A, 4A. Negatif 10, negatif 26, negatif 32, negatif 68 sama dengan 144. Maka 4A sama dengan 144 tambah 68 sama dengan 212. A sama dengan 53, 212 dibagi 4. 53. Jawabannya adalah yang C. Oke. Oke, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Masih banyak nih yang aktif ya. Apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Oke, mungkin sangat jelas ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita akhiri atau kita cukupkan saja pembelajaran hari ini. Nanti silakan untuk pembahasannya dilihat masing-masing, nanti dilihat, dikoreksi, nanti akan kita bagikan lagi untuk PR selanjutnya. Alhamdulillah. Ya, sukses untuk kita semua, sukses untuk kakak juga. Nah, Kak siapa ini? Kak Safrina. Ya, nanti Kak Safrina bisa japri saya, oke? Oke. Gitu ya, Kak ya. Nanti bisa lihat nomor saya di grup, bisa chat saya, nanti saya akan bahas secara lengkap. Oke, sepertinya sudah sangat jelas selain Kak Safrina ya terkait farmasi, nanti bisa chat, nanti bisa lihat pembahasannya juga. Sukses untuk kakak semuanya. Semoga apa yang kita inginkan bisa tercapai, bisa lulus PPG 2022. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.